Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Sofian. Saya ingin menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem. Jawaban soal genap. Nomor 2. Umumnya para pengembang software sistem memahami siapa yang nanti akan menggunakan sistemnya. Apa saja yang harus diperhatikan para pengembang software dalam merancang dokumentasi online untuk pengguna sistemnya beserta beberapa kombinasi yang bisa dibutuhkan dalam memadu pengguna mengoperasikan sistem. Tujuan utama dokumentasi yaitu memastikan bahwa tim pengembang dan stakeholder mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai proyek. Dokumentasi perangkat lunak dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, dokumentasi produk, menjelaskan produk yang sedang dikembangkan dan diberikan petunjuk tentang cara melakukan berbagai tugas. Selanjutnya ada dua jenis utama dokumentasi produk, yaitu dokumentasi sistem, merupakan dokumen yang menggambarkan suatu sistem dan bagian-bagian termasuk dokumentasi persyaratan produk, dokumentasi desain, deskripsi arsitektur, source code program, dan VQS. Selanjutnya dokumentasi pengguna, mencakup manual yang disiapkan untuk pengguna akhir produk dan administrator sistem. Dokumentasi pengguna mencakup tutorial pengguna, panduan pengguna, manual pemecah masalah, instalasi, dan manual referensi. Selanjutnya yang kedua, dokumen proses. Dokumentasi proses mewakili semua dokumen yang dihasilkan selama pengembang dan pemeliharaan, menggambarkan prosesnya. Tujuan dari dokumentasi proses yaitu untuk membuat pengembangan lebih terorganisir. Berikut ini adalah tipe umum untuk dokumentasi proses: rencana, perkiraan, dan jadwal yang biasanya dibuat sebelum proyek dimulai dan dapat diubah ketika produk berevolusi. Selanjutnya ada laporan dan metrik yang mencerminkan bagaimana waktu dan sumber daya manusia digunakan selama pengembangan baik harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya ada catatan, biasanya berisi beberapa informasi tentang kode, sketsa, dan ide tim. Selanjutnya ada standar, bagian standar harus mencakup semua standar pengkodean. Selanjutnya nomor 4. Kapan kita dapat mengetahui dalam penyelesaian testing, dan bagaimana kita dapat mengetahui apa yang dites telah dianggap cukup. Pengujian atau testing merupakan proses pengeksekusian untuk menemukan kesalahan yang terdapat di dalam sistem. Kemudian dilakukan pembenahan. Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam pengembangan sistem karena pada tahap ini merupakan tahapan untuk memastikan bahwa suatu sistem terbebas dari kesalahan. Penguji juga dilakukan memperhatikan konsep pengembangan menurut Sommerfeld. Tahap-tahap pengujian antara lain pengujian unit, pengujian modul, dan pengujian subsistem. Selanjutnya ada pengujian sistem. Selanjutnya yang keempat, pengujian sistem. Subsistem diintegrasi untuk membantu sistem. Proses ini berkenaan dengan penemuan kesalahan yang diakibat dari interaksi yang tidak diharapkan antara subsistem dengan interface sistem. Ada dua jenis kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional, kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nanti dilakukan oleh sistem. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Requirement, jenis ini adalah tipe requirement yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Selanjutnya ada pengujian penerimaan. Ini merupakan tahap akhir proses pengujian sebelum sistem diterima untuk penggunaan operasional. Sistem diuji dengan data yang dipasok oleh pemakai sistem dan buku data diuji simulasinya. Selanjutnya soal nomor 6. Apa saja yang disiapkan oleh pengembangan sistem ketika kegiatan diseminasi atau diimplementasi sistem untuk membantu penggunaan aplikasi agar terkesan sistem yang dibangun easy to use dan user friendly. Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam memproses diseminasi: menentukan dan memahami tujuan, mengidentifikasi pesan inti atau kunci key message yang akan dikomunikasikan, memahami target audiens, menentukan media yang paling efektif, memotivasi audiens untuk memberi tanggapan atau masukan, frekuensi penyampaian pesan, memperhitungkan dampak baik negatif ataupun positif.
Tugas bidang diseminasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang diseminasi atau penyebarluasan informasi. Bidang informasi sendiri membawahi beberapa seksi, yaitu sebagai berikut. Seksi bidang informasi publik menyiapkan bahan pelayanan informasi publik. Selanjutnya menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, pemantauan atau melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan publik. Yang B, seleksi media interaktif mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan konsep kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung. Selanjutnya ada penyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi kebijakan pembangunan dan pemerintahan. Menyiapkan bahan untuk dialog publik, menyusun bahan fasilitas komunikasi publik, mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi, lembaga terkait. Pengguna dapatkan bahan sajian pelayanan. Selanjutnya yang C, seksi media informasi mempunyai tugas mengumpulkan data, menyiapkan bahan menyebarluaskan informasi melalui media elektronik, cetak dan luar ruang. Selanjutnya menyiapkan menyusun bahan diseminasi informasi melalui media radio dan televisi. Selanjutnya ada menyiapkan bahan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya. Nomor 8. Sebutkan tahap-tahap awal akhir yang berhubung dengan siklus hidup pemeliharaan sistem SMLC. Beberapa tahapan dalam proses SLC adalah analis, perancangan, implementasi, pengujian sistem, penerimaan pengujian, dan penyerahan. Tahapan-tahapan siklus hidup pemeliharaan sistem: memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, menspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan, serta melatih pengguna melakukan tes penerimaan. Selanjutnya soal nomor 10. Di akhir kegiatan ketika kita melakukan implementasi sistem, biasanya selalu disediakan user dokumen. Apa manfaat dari dibuatnya user dokumen tersebut? Dan berikan contohnya. Manfaat user dokumen menyediakan informasi yang digunakan dalam menghitung harga pokok produk, jasa, serta tujuan lain diinginkan oleh manajemen. Selanjutnya menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Selanjutnya soal terakhir nomor 12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dokumen sistem dan berikan contoh sederhana. Dokumen sistem adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dokumen di setiap file cycle dokumen tersebut. Contohnya, perusahaan sangat perlu untuk melakukan penyimpanan dokumen yang dimiliki secara efisien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam proses pembisnis. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.